Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian ini terjadi kepada seorang perempuan muda yang berparas sangat cantik. Namun ia harus menghadapi kenyataan pahit yang mengubah hidupnya dalam sekejap mata, sebab ia mendapat perlakuan yang tidak pantas dari sekelompok pemuda. Mereka melakukan tindakan yang di luar batas dengan mengajaknya ke sebuah hutan di tanah Jawa. Sejumlah pemuda itu secara bergantian mencicipi mahkota hitamnya, tindakan yang mencerminkan hilangnya iman dan rasa empati, dan mereka seakan dikuasai oleh hawa nafsu sesaat atas dorongan kenikmatan di depan mata. Setelah kejadian itu, ketujuh pemuda kemudian meninggalkannya dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Ia berhasil ditemukan sekitar 2 hari berikutnya, pada kondisi yang ketakutan dan rasa trauma yang mencekam. Hingga di beberapa hari berikutnya, si perempuan bersama dengan pihak keluarga melaporkan atas kejadian tersebut. Namun setelah berhadapan dengan oknum petugas, mereka seakan seperti diabaikan dan laporannya tidak ditindak dengan cepat. Hal ini tentu membuat para pemuda itu seolah semakin berkuasa. Mereka kemudian mengirimkan pesan dengan nada intimidasi, salah satu diantaranya meminta agar laporannya dicabut dan menyuruhnya agar tutup mulut. Atas segala serangkaian dari tindakan tersebut, si perempuan kemudian berada pada puncak batin yang sangat mendalam. Ia merasa malu atas apa yang sudah terjadi. Terlebih para penegak hukum tidak berpihak karena mungkin ia tidak punya cukup uang untuk membayar. Dan pada akhirnya si perempuan memilih untuk menyerah. Dalam kondisi yang hampa dan rasa putus asa yang menyelimuti seluruh jiwa, ia kemudian memutuskan untuk menenggak cairan pembersih sebanyak 1 botol penuh. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas kejadian yang memilukan tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah yang serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama Neng Ainun yang berusia sekitar 21 tahun. Ia bertempat tinggal di Desa Bungkek di Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan, Madura. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Ainun ternyata sudah pernah menikah ketika usianya masih sekitar 17 tahun. Saat itu ia mengalami kehamilan di luar pernikahan dan alasan itulah yang membuatnya harus membangun rumah tangga di usianya yang masih sangat muda. Akan tetapi sayangnya pernikahan itu hanya mampu bertahan selama 1 tahun. Setelah ia melahirkan, sang suami memilih untuk pergi dan menceraikannya. Ketidakdewasaan dalam menyikapi masalah serta rasa egois menjadi pemicu utama, apalagi tidak ada yang mau mengalah ketika sedang bertengkar menjadi alasan kuat dalam keretakan rumah tangganya. Setelah resmi bercerai, Ainun kemudian tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Di sana ia menjadikan bapaknya menjadi tumpuan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, termasuk membeli popok dan susu formula untuk sang buah hati yang masih sangat lucu serta menggemaskan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh beberapa tetangga terdekat, di sana mereka menceritakan bahwa kehidupan Ainun setelah menjanda ternyata kembali ke setelan masa remaja. Ia sering dijemput oleh teman prianya dengan menggunakan sepeda motor. Mereka pergi dari sore hari sampai larut malam. Ainun bahkan meninggalkan anak semata wayangnya demi bisa bermain dengan teman-temannya. Perceraian yang dialaminya seolah membuatnya ingin menebus masa muda yang sempat terpotong oleh pernikahan di usia dini. Ia sibuk dengan kehidupan pribadinya dan perlahan melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Selama beberapa minggu terakhir, Ainun sempat menjalani hubungan dengan beberapa pria yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka berasal dari desa sebelah, dan tak sedikit yang pernah dia bawa pulang ke rumah orang tuanya tanpa rasa sungkan dengan statusnya. Seiring berjalannya waktu, pesona Ainun sebagai janda muda memang menarik perhatian banyak orang, terutama para pemuda yang berada di sekitar rumahnya. Beberapa di antara mereka mencoba untuk mendekatinya dengan berbagai cara. Namun Ainun terlihat lebih selektif dalam memilih pasangan. Ia seolah hanya menaruh harapan pada pria yang terlihat mapan dengan kehidupan yang menjanjikan.
Sikapnya ini kemudian banyak disalahartikan. Mereka menganggap Ainun adalah perempuan yang mater, ia sok jual mahal pada pria pengangguran padahal mengobrol sana-sini di kalangan yang mapan. Dari banyak pria itu ada yang bahkan merasa sakit hati sebab Ainun menolak dengan sangat kasar dan membuatnya terluka. Mereka seakan dihinakan padahal status Ainun juga adalah anak dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Hingga diam-diam Ainun memiliki musuh ataupun pembenci di luar sana. Perempuan itu tidak disukai bukan karena kecantikannya melainkan watak dan perilakunya yang tidak bersahabat. Apa yang terjadi ini senada dengan pengakuan dari salah satu pemuda. Ia mengaku bahwa dirinya menyimpan dendam karena sudah 6 bulan terakhir mendekatinya namun selalu ditolak. Ia merasa harga diri mereka diinjak-injak dan rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Pada momen itu si pemuda yang bernama samaran Arik itu kemudian merencanakan sesuatu yang nekat. Ia bersama dengan 7 temannya akan menjemput perempuan itu secara paksa, tanpa peduli dengan resiko maupun konsekuensi yang akan mereka hadapi. Momen yang mereka tunggu akhirnya tiba. Ketika itu Ainun ternyata sedang pergi bersama seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mereka menuju ke sebuah warung bakso. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Ainun dan si pria sudah keluar dari rumah makan tersebut dan melangkah pergi untuk pulang. Tak mau membuang waktu, Arik dan kelompoknya kemudian langsung bergerak. Mereka menghadangnya di ruas jalan yang cukup sepi dan jauh dari keramaian. Beberapa di antaranya membawa sebuah benda untuk menakuti, hingga situasi kemudian berubah menjadi tegang. Si pria yang bersama Ainun kemudian tampak gugup dan panik. Ia tak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan dari para pria pengangguran tersebut. Dalam kondisi yang terdesak, ia memilih untuk mundur. Si pria menyerahkan Ainun dengan begitu saja dan langsung pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Ainun kemudian dibawa ke sebuah kawasan hutan yang terletak di wilayah Kabupaten Bangkalan. Ia dibonceng oleh salah satu pemuda yang memaksanya menuruti semua perintah tanpa banyak bicara. Dengan perasaan tak menentu dan tubuh yang gemetar, Ainun hanya bisa pasrah mengikuti arah yang mereka tentukan. Perjalanan itu membawanya ke sebuah bukit terpencil jauh dari pemukiman warga, tempat di mana suara siapapun tak akan terdengar keluar hutan. Di sanalah ketujuh pemuda itu mulai menunjukkan niat sebenarnya. Mereka memaksa Ainun untuk melakukan hal yang tak seharusnya diminta, sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sebagai seorang perempuan. Ainun tak bisa berbuat banyak, ia hanya mampu menahan air mata yang perlahan menetes di wajahnya. Dalam hatinya ia berharap ada keajaiban, namun ia tahu tak ada siapapun yang akan datang menolong. Beberapa dari pemuda itu sebenarnya dikenal oleh Ainun, orang-orang yang dulu pernah mencoba mendekatinya, menyapanya dengan ramah atau sekadar berbasa-basi di pinggir jalan. Kini mereka berdiri di hadapannya dengan wajah yang berbeda, dipenuhi dendam dan amarah yang tak lagi bisa dikendalikan. Di tengah pekatnya hutan dan dinginnya tanah yang ia pijak, Ainun hanya bisa memejamkan mata, mencoba menghapus rasa sakit yang terus menghujam tanpa jeda. Detik demi detik terasa begitu panjang, dan ia pun terdiam dalam kehancuran yang tak bisa ia lawan. Selama hampir 2 harian di dalam hutan, Ainun terperangkap dalam situasi yang sangat menyakitkan dan tak terbayangkan. Sejak malam pertama hingga menjelang sore keesokan harinya, ia dipaksa bertahan dalam kondisi yang penuh tekanan dan ketakutan. Di tengah kelelahan fisik dan mental yang terus menggerus tenaganya, ia hanya diberi setengah botol air mineral. Dalam kesunyian hutan yang pekat, para pemuda itu memperlakukannya tanpa sedikit pun belas kasih, seakan hati nurani mereka telah terkikis habis oleh dendam yang membara. Pada momen-momen itu, di tengah kehancuran yang ia rasakan, Ainun mulai menyadari sebuah hal yang begitu dalam. Ia menyesali langkah-langkah masa lalunya, terutama ketika terlalu membuka ruang bagi banyak pria untuk masuk dalam kehidupannya, tanpa benar-benar mengenal siapa yang tulus dan siapa yang sekadar singgah. Ia merasa bersalah karena terlalu larut dalam pencarian cinta, hingga lupa bahwa ada satu hati kecil yang seharusnya lebih ia jaga dari segalanya. Ia adalah buah cinta yang seharusnya diurus dan diberikan kasih sayang seutuhnya. Penyesalan itu hadir dengan getir menyelimuti tubuhnya yang lemah dan pikirannya yang kacau. Semua seolah terjadi begitu cepat tanpa pernah ia duga sebelumnya dan meninggalkan jejak luka yang begitu dalam di batinnya.
Hingga setelah mereka semua merasa puas dengan apa yang telah dilakukan, Ainun kemudian ditinggalkan begitu saja di tengah hutan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tak ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang, seakan-akan yang terjadi bukan hal yang patut dipertanggungjawabkan. Beberapa jam setelah peristiwa itu, Ainun akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang secara tidak sengaja melintas di sekitar area hutan tersebut. Warga itu segera menyadari bahwa kondisinya membutuhkan bantuan dan tanpa banyak tanya langsung membawanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Keesokan harinya setelah mendapat perawatan sementara dan sedikit tenang, Ainun memutuskan untuk melapor kepada pihak berwenang. Ia datang ke kantor polisi dengan ditemani kedua orang tuanya dan dengan suara gemetar, ia menceritakan semua yang telah ia alami tentang bagaimana ia diperlakukan oleh sekelompok pemuda yang dikenalnya. Namun sayangnya, laporan itu tidak langsung ditindaklanjuti. Petugas yang menerima pengaduan belum menunjukkan gerak cepat yang diharapkan. Tak lama setelah ia kembali ke rumah, ketenangannya kembali terusik. Ainun menerima serangkaian pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya bernada ancaman diduga kuat berasal dari para pemuda yang ia laporkan. Mereka memperingatkannya agar tak melanjutkan proses hukum membuat Ainun kembali dihantui rasa takut dan tekanan yang semakin berat dari hari ke hari. Tekanan batin perlahan mulai menggerogoti jiwanya. Rasa malu yang mendalam berpadu dengan ketakutan yang tak kunjung reda membuat Ainun memilih mengurung diri di dalam kamar menjauh dari siapapun yang mencoba mendekat. Keluarganya memang hadir secara fisik, mencoba merangkul dan memberi semangat. Namun di posisi itu, Ainun merasa apa yang ia butuhkan bukan sekadar kehadiran, melainkan pemahaman yang lebih dalam atas luka yang ia pendam sendiri. Ia ingin dimengerti tanpa harus banyak bicara, ingin ditenangkan tanpa harus menjelaskan apa yang telah membuatnya hancur. Pikiran Ainun pun terus berkecamuk. Ia mulai melihat dirinya sebagai sosok yang telah ternodai, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin dan harga diri. Perasaan hampa semakin kuat membuatnya sulit membedakan antara realita dan kehancuran yang terus bergema di dalam benaknya. Apalagi tindakan lambat dari para petugas justru memberi ruang bagi para pemuda itu untuk bertindak lebih jauh. Ancaman demi ancaman kembali menghampiri Ainun membuatnya semakin tertekan dan merasa tak memiliki perlindungan. Hingga pada akhirnya dalam kondisi batin yang semakin rapuh, Ainun mulai berpikir untuk menghukum dirinya sendiri. Perasaan bersalah, hampa, dan tekanan yang terus menghimpit membuatnya merasa seolah tak ada lagi tempat untuk bernaung. Dengan langkah pelan dan wajah tanpa ekspresi, ia menuju dapur rumahnya. Di sana, ia mengambil sebotol cairan pembersih yang tersimpan di sudut lemari. Tanpa banyak pertimbangan dan dalam kondisi jiwa yang sepenuhnya kosong, ia kemudian menenggaknya. Pihak keluarga tentu sangat terkejut ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Sekitar 1 jam setelah kejadian, Ainun ditemukan dalam keadaan yang sudah tak berdaya, tergeletak lemah di sudut rumah. Kepanikan pun menyelimuti seisi rumah dan tanpa menunggu lama, ia segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Meskipun tim medis telah berupaya sebaik mungkin, nyawa Ainun tak berhasil diselamatkan. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi siapapun yang mengetahui kisah pilu yang dialaminya. Selepas kejadian itu, pihak kepolisian akhirnya mulai bergerak. Sayangnya semua itu terjadi setelah Ainun tak lagi bisa diselamatkan. Penyesalan pun terlambat datang. Ketika tekanan publik dan suara dari berbagai pihak mulai menggema, para petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hingga akhirnya berhasil mengamankan 8 pemuda yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa secara mendalam. Proses hukum pun berjalan dan kasus ini akhirnya disidangkan di pengadilan. Setelah melalui serangkaian persidangan dan pengumpulan bukti yang cukup, para pelaku divonis dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Sebuah keputusan yang dianggap mewakili keadilan, meski tak akan pernah bisa mengembalikan Ainun maupun rasa kecewa dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.